Pemirsa, politik memang dinamis. Kalau beberapa waktu lalu dalam perayaan atau puncak perayaan Bulan Bung Karno, Presiden Joko Widodo memberikan pidato mengajak seluruh kader PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Tak lama berselang, kemudian kini tepatnya beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi bertemu dengan Prabowo. Ini seakan-akan publik bertanya-tanya, jadi sebenarnya hatinya Presiden Jokowi ini kemana sih, Prabowo ataukah Ganjar Pranowo? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dua elit politik kita yang mewakili dari partai masing-masing sudah bersama saya di sini. Bang Masinton Pasaribu dari PDIP, Mas Habibur Rahman dari Gerindra, dan juga Mas Pangi Syarwi, pengamat politik kita. Ya pemirsa, sekarang mungkin saya mau tanya dulu kepada Gerindra. Mas Habib, ini boleh dijelaskan supaya konteks pertemuan Senin kemarin antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo ini apa sih? Karena statement dari Pak Prabowo, saya ditanya juga mengenai arah ke depan seperti apa atau rencana ke depan. Apa ya maksudnya? Ya tentu konteksnya ada beberapa level ya. Pertama sebagai menteri tentu beliau memang harus terus berkoordinasi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi selaku presiden. Kenapa? Terkait pertahanan ini kan banyak perkembangan signifikan ya, di perang Rusia Ukraina. Ketegangan di Laut Cina Selatan, Cina dengan Amerika Serikat, itu yang pasti akan berdampak ke Indonesia. Ya. Selain itu beliau berdua juga sepasang sahabat. Ini bahasa anak saya itu namanya bestie. Namanya bestie kan kita juga kan memanfaatkan waktu bertemu untuk saling berdiskusi soal-soal kebangsaan. Ya. Soal-soal bagaimana menyelesaikan masalah bangsa ini saat ini dan yang akan datang. Ya termasuk ya dikatakan Pak Prabowo juga ya ada diskusi gimana nanti Pak Prabowo rencananya ke depan seperti apa. Ya namanya sahabat kan kita saling update. Nah, beliau berdua saling update dan tentu saling support. Oke, sekarang Mbak Masinton boleh ditanggapi bahwa ternyata sedekat itu hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sahabat nih, bukan sekedar teman satu partai. Ini bagaimana dengan ke Pak Ganjar? Apakah untuk relasi dengan Pak Ganjar hanya rekan satu partai? Karena ini bilang sahabat loh, seperti apa? Ya, jadi kan ada sahabat, ada saudara gitu ya. Ya ada teman kan gitu. Jadi relasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya tentu seperti yang disampaikan Bung Habib tadi, ya relasi antara menteri dengan presiden seperti itu. Nah kalau relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar kan sesama kader, dia berada di dalam partai yang sama. Nah tentu relasi yang satu berada dalam satu kabinet ya, presiden dengan menteri, yang satu ya Pak Jokowi dan Pak Ganjar ya berada dalam satu partai yang sama kira-kira gitu. Tapi dekat tidak sih secara pribadi antara Pak Prabowo dan Ganjar? Ya pastinya dong. Sama-sama dari Jawa Tengah, dan kalau ke Jawa Tengah ya pasti Pak Jokowi yang dampingin ya pasti Pak Ganjar begitu. Oke, Mas Habib boleh dong dikomentarin sebenarnya dalam pertemuan konteks Senin kemarin, memang konteksnya dipanggil begitu ya Pak Prabowo? Ya kan sampaikan Pak Prabowo kan memang beliau dipanggil ya. Dipanggil biasanya kan memang ada update-update tertentu ya. Itu tadi baik soal pertahanan di luar negeri dampaknya ya, maupun persoalan bagaimana masalah di dalam negeri saat ini. Ya beliau berdua saling diskusi ya, saling mencari solusi. Kalau kita kan melihat momen pertemuan ini dalam tangkapan kamera, boleh dong diberikan bocoran, ada tidak sih agenda pertemuan yang sebenarnya tidak diliput media, tapi terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya nggak tahu secara persis ya, tapi logikanya ya masuk akal kalau ada. Ya kan dengan tugas sepenting itu kan nggak semuanya diketahui teman-teman media, kami sendiri kan belum tentu tahu gitu kan. Kerjanya itu kan kalau menteri dan presiden itu kan nggak tergantung hari kerja, jam kerja. Karena persoalannya bisa datang setiap saat, tengah malam pun bisa ada masalah yang harus didiskusikan. Gitu. Kalau Mbak Masinton seperti apa? Selain agenda resmi kunjungan presiden, pernah bertemu dengan Pak Ganjar di luar konteks itu tidak sih? Saya nggak ngikutin itu relasi pertemuannya, tapi dalam beberapa acara-acara formal kan kita lihat terakhir ya ketika di GBK
bulan Bung Karno kemarin, ya kan hubungannya baik, dan kemudian ketika di ruang tunggu acara, ya itu relasinya sangat baik, gitu. Oke. Ya seperti biasalah antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi, ya berada dalam satu rumah yang sama, ya seperti keluarga, berada dalam keluarga besar PDI Perjuangan. Oke, sekarang saya Mas Pangi, boleh dong dikomentarin sebenarnya dari momen kedekatan yang tertangkap kamera, bisa tidak sih kita menyimpulkan yang mana kemudian pertemuan yang paling akrab atau paling dekat? Mengingat kalau Pak Ganjar momen kunjungan atau kemarin pada saat puncak perayaan bulan Bung Karno. Tapi dengan Pak Prabowo nonton Indonesia-Argentina, makan siang bersama seperti apa? Iya, begini ya. Kalau kita lihat memang wajahnya Pak Prabowo itu kan ada 3 ya. Pertama wajah sebagai ketua umum partai, itu otoritas beliau. Yang kedua tentu wajah beliau sebagai pembantu Pak Jokowi sebagai menteri. Nah, yang ketiga adalah wajah sebagai calon presiden. Nah, ketiga wajah Pak Prabowo ini kalau kita cermati belum tentu ini menjadi sesuatu yang istimewa, ada yang tidak istimewa. Makanya memang kalau kita lihat, kita baca ya, intensitas dan arah dari pertemuan yang paling banyak itu memang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu saya lihat dibanding Mas Ganjar. Bahkan di U20 kemarin Argentina saja itu saya nggak tahu kenapa Mas Ganjar nggak hadir, itu Bang Masinton juga menjelaskan, padahal itu sangat momentum penting juga karena menurut saya sangat disayangkan juga karena Gen Z milenial kan juga pencinta bola. Tapi yang hadir hari itu adalah ya mohon maaf hanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, bisa mereka sangat begitu chemistry-nya gitu, kemudian gimmick politiknya tuh dapat gitu. Nah, Mas Ganjar nggak ada di situ. Apakah memang tidak dapat tiket? Saya nggak tahu. Tetapi Ada intinya kegiatan di Jawa Tengah. ada kegiatan di Jawa Tengah. Pada jam yang sama. Ya, pada jam yang sama. Tapi intinya sih kalau pertemuan misalnya yang kedua political equal, kesetaraan. Semua menteri diajak makan bersama di istana. Karena menteri ya di akhir pekan selalu diajak makan. Itu hal yang lumrah, berarti kan itu mahfum saja. Tapi memang kalau kita lihat di acara di misalnya di G20 tadi, di bola, kemudian di sawah ya, kemudian terakhir acara di istana banyak, itu memang intensitasnya, arahnya, itu kecenderungan chemistry ya, atau kesenangan, atau Pak Jokowi merasa nyaman dengan Pak Prabowo ini memang tidak bisa dinafikan gitu, itu menurut saya. Meskipun ya yang ketiga adalah data Voxpol itu Bib menunjukkan ya, ya Bang Masinton ya, itu pemilihnya Pak Jokowi itu cenderung bukan ke Pak Prabowo, memang ada tapi signifikan 40% ke Mas Ganjar. Nah, tetapi kemudian backbone-nya Pak Prabowo, Pak Jokowi, kemenangan Mas Ganjar itu ditentukan oleh 2 hal. Bisa saja karena pertama adalah intensitasnya Pak Jokowinya, endorse Pak Jokowinya. Yang kedua adalah kekuatan relawan. Selain memang tulang punggung intinya atau backbone-nya itu adalah PDIP Perjuangannya. Nah, ini yang kemudian saya mencermati Pak Prabowo berupaya betul. Saya nggak tahu apakah memang Pak Prabowo memahami betul bahwa ini intensitas dia yang dekat dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo yang bisa berkomunikasi itu akan punya korelasi yang artinya ada keuntungan elektoral, insentif elektoral. Nah, persamaan kepentingan ini menurut saya sangat bagus juga dilihat gitu. Apakah memang betul bahwa kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bisa menaikkan atau memompa atau menjadi bantalan penambahan elektabilitas Pak Prabowo hari ini. Karena kan memang untuk mengobati atau resep obat atau resep untuk elektabilitas, jangan-jangan memang Pak Jokowi bagian dari resep untuk menaikkan elektabilitas gitu. Baik, ya. Nanti sesaat lagi kita akan bahas pemirsa, karena bahkan saat ini disorot adalah laporan dari media asing Singapore Straits Times yang kemudian mengkritisi juga, bahkan juga menganalisis momen kedekatan antara Prabowo dan Jokowi. Mungkin nanti akan saya tanya kepada Bang Masinton, kalaulah dikatakan bahwa kedekatan antara Jokowi dan Prabowo basa-basi, tapi kalau momen pertemuan berkali-kali ini sama saja mengendorse Pak Prabowo, ini bagaimana PDIP? Sesaat lagi.